selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sebuah rumah makan di daerah selatan yang terkenal kemana-mana didatangi oleh Pandan Suri alias Putri Raja Rencong dari Utara. Sedang apa dia di sana? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Meski hatinya kecut berdebar dan parasnya sepucat kertas, namun dengan semanis dan serama mungkin, Dang Lariku menyambut tamunya. Mempersilakan duduk, lalu berteriak pada pelayan agar segera menyediakan hidangan yang paling lezat serta tuak yang paling harum. Sementara itu, Pandan Suri duduk di sudut rumah makan, memandang berkeliling dan tersenyum kecil sewaktu menyaksikan bagaimana rumah makan itu menjadi sunyi akibat kedatangannya. Tak lama kemudian, Dang Lariku sendiri yang muncul membawa hidangan dan minuman ke meja Pandan Suri. Seorang pelayan membawakan sepiring besar buah-buahan. Wah, sungguh satu kehormatan besar lagi bagiku karena Putri Raja Rencong dari Utara kembali berkenan mampir di rumah makanku yang buruk ini, kata Dang Lariku pula. Pandan Suri tak menjawab. Diputarnya kerudung mukanya sedikit hingga mulutnya bisa menyantap hidangan dengan leluasa. Gadis ini baru menghabiskan setengah bagian dari hidangannya sewaktu sebuah kereta berhenti dan tak lama kemudian dua orang pemuda memasuki rumah makan. Melihat kepada pakaian yang serba bagus, dapat diduga bahwa kedua pemuda ini adalah anak bangsawan. Sedang melihat kepada paras masing-masing, jelas mereka bersaudara, adik dan kakak. Karena dalam rumah makan itu hanya Pandan Suri yang ada, maka dengan sendirinya gadis ini menjadi perhatian kedua pemuda. Sambil mencari tempat duduk, mereka tiada berhenti memandang Pandan Suri. Aneh, kata pemuda yang seorang. Namanya Jebat Seloka. Baru kali ini kulihat ada orang berkerudung begini. Bahkan tengah makan pun dia tahu membuka kain penutup wajahnya itu. Bukan aneh, menyauti pemuda yang seorang namanya Gandra Seloka dan dia adalah adik Jebat Seloka. Tapi lucu. Dang Lariku yang sudah berada di dekat meja kedua bangsawan menjadi cemas sekali. Siapa yang berani mengganggu apalagi menghina pasti akan dihajar babak belur, bahkan tidak jarang dibunuh oleh Pandan Suri. Tapi agaknya si gadis kali ini tidak mengambil peduli. Mungkin juga tidak mendengar ucapan-ucapan kedua orang itu karena dia terus saja menyantap makanannya. Atau mungkin juga dia bangsa perampok, berkata lagi Jebat Seloka. Kawannya tertawa. Hai, bisa aja. Kurasa kurang tepat, dia menyauti. Kalau perampok seperti ini, tentu semua orang akan mau menyerahkan barang-barangnya, bahkan dirinya sekaligus. Kembali kedua pemuda bangsawan itu tertawa gelak-gelak. Tawa mereka masih belum berakhir. Tiba-tiba, gadis berkerudung menggebrak meja dan tahu-tahu dua piring melesat ke arah kepala gandanan Jebat Seloka. Kedua pemuda ini kaget bukan main. Dengan cepat, mereka melesat dari kursi masing-masing. Dua buah piring menghantam dinding rumah makan hingga pecah berantakan, sedang isinya berhamburan di lantai. Dang Lariku meramkan mata melihat hancurnya kedua piring itu. Dan dia tahu
bahwa sebentar lagi bukan hanya kedua buah piring itu saja menjadi kerugian baginya. Bagus, kalian tikus-tikus busuk rupanya punya ilmu juga, ha? Bentak Pandan Suri. Dia sudah berdiri di depan meja dengan kedua tangan di pinggang dan matanya menyorot penuh amarah. Wah, saudari, kau galak sekali, kata Gandra Seloka dan kembali dia mulai cengat-cengir. Saudaranya menimpali. Bukalah kerudungmu, agar kami bisa melihat betapa cantiknya parasmu kalau sedang marah. Kalian minta maaf, ya, bentak Pandan Suri. Kursi di depannya ditendang hingga hancur berantakan. Brak! Dan hancuran kursi itu melesat ke arah dua bersaudara Seloka. Tapi lagi-lagi keduanya bisa mengelak. Ini membuat Pandan Suri semakin meluap amarahnya. Bermuka manusia, kalian tahu dengan siapa berhadapan? Aku Pandan Suri, anak Raja Rencong dari utara. Kini rasa terkejut kedua pemuda itu bukan rasa terkejut main-main lagi. Lutut mereka menggigil, sedang mata mereka membeliak, mulut menganga. Meski mereka menguasai ilmu silat yang dapat diandalkan, tapi berhadapan dengan anak Raja Rencong dari utara, benar-benar mereka tidak punya nyali. Bukan tandingan mereka. Celaka kakak, bisik Debat Seloka. Baiknya, kita segera saja angkat kaki dari sini. Gandra Seloka menganggukkan kepala, lalu kedua pemuda ini cepat melompat ke pintu. Adabah, mau kabur kemana? Teriak Pandan Suri. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah menghadang di ambang pintu. Kedua pemuda laksana kain kafan pucat paras mereka. Debat Seloka bicara tergagu-gagu. Saudari, harap kau mau maafkan kami. Kami tidak mengira kalau kau adalah anak Raja Rencong. Di balik kerudungnya, Pandan Suri mendengus. Dia melompat ke muka. Kedua tangan terbentang lebar dan tahu-tahu kedua pemuda bangsawan itu merasakan rambut mereka dijambak. Lalu, prak! Kedua kepala pemuda bersaudara itu diadu satu sama lain oleh Pandan Suri hingga mengeluarkan suara keras. Batok kepala Jebat dan Gandra Seloka pecah. Darah dan otak bermuncratan. Itu hadiah yang paling bagus buat kalian, kata Pandan Suri saya melepaskan jambakannya. Tubuh Jebat dan Gandra Seloka melingkar di lantai. Dang lariku, si pemilik rumah makan, ketika menyaksikan bagaimana kepala kedua pemuda itu pecah, lantas saja roboh. Para pelayan tak ada seorang pun yang berani menjengukkan muka. Seperti tak ada kejadian apa-apa, Pandan Suri kembali ke mejanya, lalu berteriak memanggil pelayan. Pelayan! Pelayan datang dengan tubuh menggigil, muka pucat. Hidangkan makanan baru buatku, kata Pandan Suri. Baik ya mulia, kata pelayan. Sesaat kemudian, Pandan Suri sudah duduk pula menyantap hidangannya. Belum lagi waktu berjalan sampai 5 menit. Tiba-tiba, di luar terdengar derap kaki kuda banyak sekali dan suara seseorang memberi aba-aba berhenti. Tertak, 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 tertak. Pandan Suri tidak mengambil peduli suara berisik di luar rumah makan. Juga tidak menoleh ketika seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berkumis melintang, serta membawa sepasang pedang di pinggang, diiringi oleh 5 orang yang juga rata-rata berbadan tegap memasuki rumah makan. Hei! Keenam orang itu sama-sama mengeluarkan seruan dan menghentikan langkah di ambang pintu. Sewaktu mata mereka membentur dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai rumah makan dengan kepala-kepala pecah. Apa yang terjadi di sini? Ujar laki-laki paling depan. Lalu dia memandang seputar ruangan dan sewaktu matanya melihat Pandan Suri yang duduk di sudut kanan enak-enak menyantap hidangan kembali laki-laki ini berseru terkejut. Dia adalah anak Raja Rencong, musuh besar kita yang kita cari-cari. Kurung seluruh rumah makan ini. Kelima orang di samping laki-laki itu segera memencar dan memberikan perintah beruntun hingga dalam sekejap saja seluruh rumah makan itu telah dikurung lebih oleh 20 orang. Siapakah laki-laki berkumis melintang serta pengiring-pengiringnya itu? Ia adalah
Dipa Warsya, seorang perwira tinggi bala tentara Kesultanan Delhi yang tengah menjalankan tugas Sultan Delhi, yaitu mencari dan menangkap Raja Rencong dari utara, baik hidup atau mati. Karena Raja Rencong yang sudah dikenal kehebatan dan kesaktiannya, meskipun Dipa Warsya bukan seorang yang berkepandaian rendah, namun perwira ini tidak mau ambil resiko. Dalam menjalankan tugas Sultan itu, maka Dipa Warsya membawa serta 5 orang tangan kanannya dan 20 orang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Mendengar seruan Dipa Warsya tadi, Pandasuri berpaling sebentar lalu meneruskan makannya dengan sikap yang kelihatan tetap acuh tak acuh. Tapi diam-diam gadis ini mempertinggi kewaspadaannya karena dia tahu siapa adanya orang-orang itu. Akankah terjadi pertarungan di rumah makan itu kembali? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.